Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Afan Gunawan dengan NIM 230507095 yang merupakan mahasiswa Universitas Yatsi Madani dengan prodi Ilmu Komputer. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ihsan Maulana, Eskom MTI sebagai dosen pengampu mata kuliah Desain dan Pemrograman Berorientasi Objek yang telah memberikan saya waktu kali ini untuk mempresentasikan tugas kali ini. Kali ini kita akan membahas salah satu alat penting dalam dunia analisis dan desain sistem, yaitu use case. Kita mulai dengan memahami apa itu use case dan kenapa penting banget untuk pengembangan sistem. Use case adalah teknik yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dan sistem. Dia sering dipakai di dalam tahap analisis dan desain dalam pengembangan sistem berbasis objek. Yang menarik, use case ini melihat dari sudut pandang pengguna. Jadi, kita bisa tahu apa saja yang diharapkan user dari sistem. Nah, fungsi dan tujuan use case. Pertama, menjelaskan fitur sistem dari perspektif pengguna. Kedua, membantu tim pengembang memahami kebutuhan user. Dan yang ketiga, menjadi dasar dalam desain dan pengujian sistem. Untuk membuat use case, ada beberapa komponen yang harus kita kenal. Pertama, ada aktor, yaitu pihak yang berinteraksi dengan sistem. Kedua, use case, yaitu layanan atau fitur yang ditawarkan sistem. Yang ketiga, sistem itu sendiri, yaitu batas lingkup yang sedang kita bangun. Dan yang terakhir, ada relasi, yaitu hubungan antara komponen-komponen tadi. Nah, di sini ada jenis-jenis relasi use case. Dalam use case ada beberapa jenis relasi, yaitu association, yaitu hubungan langsung antara aktor dan use case. Dan yang kedua ada include, yang artinya ada proses tambahan yang wajib dijalankan. Yang ketiga ada extend, yaitu proses opsional yang bisa dijalankan jika diperlukan. Dan yang terakhir ada generalization atau generalisasi, yaitu pewarisan antara aktor atau use case. Nah, di sini gimana sih cara bikin use case? Nah, di sini ada apa yang harus kita ikutin dalam langkah tersebut. Yang pertama ada identifikasi aktor, yang kedua menentukan tujuan sistem, yang ketiga buat daftar use case, yang keempat menggambarkan relasi antar elemen, yang kelima mengembangkan skenario alur interaksi. Nah, di sini mari kita bahas contoh kasus, yaitu pemesanan makanan. Ada 3 faktor. Pertama pelanggan, kedua admin, dan yang ketiga sistem pembayaran. Yang fiturnya meliputi registrasi, login, lihat menu, pesan makanan, hingga bayar. Dalam proses bayar, ada relasi include untuk memilih metode dan extend untuk menggunakan voucher. Nah, mari kita lihat alur skenario untuk bayar pesanan. Aktornya adalah pelanggan, yang alur normalnya pilih metode, proses, konfirmasi. Dan jika ada voucher, pelanggan bisa menggunakannya sebagai alur alternatif. Nah, selanjutnya di sini ada manfaat use case yang mempunyai banyak banget manfaat. Yang pertama, dia bisa bantu komunikasi tim biar nggak miss. Yang kedua, jadi dokumentasi awal yang rapi. Yang ketiga, jadi dasar pembuatan test case. Yang terakhir, dan juga membantu desain UI UX agar sesuai kebutuhan pengguna. Nah, yang terakhir kita bahas kesimpulan. Singkatnya, use case adalah alat bantu yang penting banget dalam pengembangan sistem. Ia menyederhanakan pemahaman sistem dan bisa digunakan di berbagai tahap. Jadi, kita bisa mulai biasakan pakai use case biar
makin solid dan sistem yang dibangun makin tepat sasaran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau yang kurang enak didengar. Saya ucapkan mohon maaf dan saya ucapkan juga terima kasih. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.